Yorenza, Daris, D, Mario, Ibrahim, Kaisar, Kevin, Khadijah, Cinta, Zafran, Virgo, Nadima, Nadira,
Oh, satu. Oke, lanjut ya. Membuktikan sifat-sifat dan karakteristik cahaya melalui percobaan ini nanti. Ya. Terus menjelaskan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, termasuk benda yang ibu pakai ini juga termasuk penerapan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Kemudian ini yang terakhir mampu memahami pemanfaatan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari ini tidak hanya pada masa kini, tapi juga kita pelajari pada masa lampau. Ya, biar kalian juga tahu oh sejarahnya dulu cahaya seperti ini, sekarang seperti ini, penggunanya seperti ini. Pahami ya? Oke, lanjut. Peta konsepnya kelihatan? Ya. Oke, saya jelaskan secara garis besar dari cahaya dan optik kita belajar sifat-sifatnya dulu pada hari ini. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan belajar selanjutnya ini seperti cermin, lensa dan sebagainya. Oke? Nanti ibu akan share PPT-nya ke kelas. Nah, coba kita pejamkan mata terlebih dahulu. Semuanya, coba pejamkan mata. 1, 2, 3, pejamkan mata. Pejamkan mata. Gimana pejamkan mata? Yang saya hitung sampai 10. Pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka mata kembali. Apa yang terjadi? Gelap. 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 Hitam. Apa lagi? Oke. Terus coba kita lihat ini peristiwa apa? Pasir. Apa lagi? Bintang. Nah, ini terjadi pada saat hujan. Manakah yang terdengar yang teramati terlebih dahulu? Guntur atau petir? Nah, salah. Kilat atau guntur?
Nur cahaya. Nur. Ya, Nur. Nur itu cahaya boleh. Ya, cahaya itu nur. Cahaya. Ini deh agar kalian bisa mengetahui secara garis besar apa yang akan kita pelajari dalam satunya. Nah, satu mana ini? Siapa? Saya. Bima. Mulai dari diri. Mulai dari diri. Dari dia diri. Mungkin sih, coba kalian. Oh.
Wih, wih, wih. Oke, ini adalah bukti sederhana dari cahaya dapat dipantulkan. Nah, nanti di percobaan ini kita akan menghitung besarnya sudut yang dibentuk oleh cahaya yang datang dan bagaimana pengaruhnya pada cahaya yang dipantulkan. Misalkan besar sudut yang masuk atau yang datang kepada cermin itu sebesar 60 derajat. Maka nanti kita akan mengetahui berapa besar sudut yang dipantulkan. Nah, untuk hukum pemantulan cahaya ini ada hukumnya, yaitu hukum Snellius. Di mana hukum Snellius itu membahas bahwa sinar yang datang itu sama dengan sinar yang dipantulkan tadi. Bukunya udah dibaca ini ya. Coba kita buka bukunya. Ada di halaman 169. Oke. Dari situ ada hukum Snellius yang mengungkapkan bahwa sinar datang dari garis normal dan sinar pantul yang terletak pada suatu bidang datar. Jadi jika misalkan ada bidang datar, misalkan ini ada bidang datar, ya, kemudian cahaya ditembakkan kepada bidang tersebut, maka cahaya itu akan memantulkan kembali. Nah, kemudian yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, nanti kalian harus bisa membuktikan apakah ini benar dan apakah ini salah. Seperti itu. Bu, apakah boleh hukum Snellius kita salahkan? Loh, asalkan kalian pembuktiannya itu benar-benar dilakukan secara serius, maka bisa jadi ya kalian nanti akan menemukan teori baru. Oke, terbagi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah ilustrasi dari cahaya datang dan cahaya pantul. Misalkan ini ada bidang datar, cahaya datang kemudian dipantulkan. Nah, cahaya ini bisa memantul dari mana saja, Bu? Bisa dari benda padat, bisa dari benda cair, dan bisa dari benda gas. Bisa atau tidak? Bisa, karena ingat dulu kita sudah belajar tentang gelombang elektromagnetik. Masuk gelombang longitudinal atau transversal? Gelombang longitudinal atau gelombang transversal? Yang arahnya tegak lurus itu gelombang apa? Gelombang transversal. Ya, oke, gelombang transversal itu kan ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Cahaya ini masuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Ini anak-anak biar kalian tidak ini ya, tidak ngambang. Ini kan dulu kita membahas gelombang, ya toh? Gelombang ada dua macamnya, ada yang sejajar, ada yang tegak lurus, ada yang longitudinal, dan ada yang transversal. Nah, gelombang transversal ini ada dua. Yang pertama mekanik, seperti gelombang bumi, ya gelombang tali dan sebagainya. Kemudian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini contohnya adalah gelombang cahaya. Harus diingat ya, ini selalu ada keterkaitan antara bab sebelumnya dengan bab yang kita pelajari. Oke, nah ini membuktikan hukum Snellius bahwa cahaya datang akan dipantulkan yang besar sudutnya sama dengan cahaya yang masuk pada benda tersebut. Nah, kemudian tergantung pada bidang pantulnya. Kalau misalkan bidang pantulnya itu datar, maka cahaya yang dipantulkan juga datar. Apabila bidang pantulnya itu bergelombang, maka nanti bidang pantulnya
pantul, maka cahaya pantulnya juga akan tidak searah atau tidak sama dengan cahaya yang datang. Ya, dipantulkan ke sembarang arah. Tahapnya anak. Oke. Nah, ini contoh pemantulan yang teratur. Kalau kita bercermin, pasti bayangan kita sama. Nah, kemudian contoh pemantulan baru. Ketika mobil atau sepeda motor kita lampunya kita nyalakan, biasanya ada yang menyorot ke depan lurus, ada yang menyorot ke bawah. Nah, yang menyorot ke bawah itu juga dipantulkan loh, sehingga kita bisa melihat dari jauh, oh ternyata di depan kosong, oh ternyata di depan masih ada juga yang bisa membantu kita dalam navigasi mengemudi. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Tidak hanya air, kaca bisa benda bening. Contohnya di jendela, ya. Kemudian yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Pernah melihat peristiwa ini? Permainnya adalah peristiwa pelangi yang terjadi secara alami. Nah, apakah ada pelangi yang diciptakan oleh manusia? Jawabannya ada. Di mana? Benar loh, jawabannya sudah benar. Ada. Contoh, kalian pernah melihat gelembung-gelembung sabun? Nah, ketika gelembung sabun itu disinari oleh cahaya, dia akan mempolariskan. Di situ akan terlihat cahaya seperti pelangi. Itu contoh sederhananya. Ya. Kemudian ini yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Mengapa ini bisa seperti patah? Karena akibat cahaya itu dibelokkan atau dibias. Ini dibelokkan. Nah, ini ada dua macam. Ada dibelokkan mendekati benda, ada yang dibelokkan menjauhi benda. Nanti kita buktikan melalui percobaan. Oke? Dan itu saja. Dan sifat-sifat dari cahaya ada 5. Apa saja tadi? Cahaya dapat berangkat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Coba sebutkan barang-barang yang kompak. Cahaya dapat yang pertama merambat lurus, yang merambat lurus. Satu merambat lurus.
Sama, di sini juga iya ya. Kelompok 4. Bisa, sudah difoto? Kelompok 5 silakan maju. Digambar dulu gambar pas. Ayo kelompok 5. Kacanya udah ada di tengah-tengah. Sudah berarti ya? Oke, dulu. Silakan digambar. Yang belum berkesali. Kalian jauhi.
ganti. Kalau garis normalnya itu Oh ini lah. Baru di sini kan berarti. Loh, mendekati apa menjauhi? Jauhi. Coba, itu. Ya. Nah, bayangan yang patah ini mendekati garis normal atau menjauhi garis normal? Ya. Nanti ditulis di situ di alfabetnya. Itu dulu nanti kita Buka. Misalkan, kalau perhatikan, misalkan itu adalah gelas, ya. Ini berisi air. Kemudian ini ada pensil. Garis normalnya sebenarnya di sini kan. Pensilnya, bengkoknya di sini atau di sini. Nah, kalau di sini itu berarti apa? Kalau di sini itu berarti apa? Menjauhi atau mendekati? Kita beri waktu 10 menit. Nanti silakan tunjuk dua orang sama-sama yang akan menentukan nilai kelompok kalian masing-masing. Ya. Weh, gak pasti sih. Sekarang aku mau jawab. Tutupin. Tidak tahu ya, jawab. Gak gabung. Pensil. Jalan dekat dengan dua, bisa ambil datang sama dengan besar dulu waktu. Ya, saya lanjut dulu. Jadi tadi yang dihasilkan itu suhunya sama atau tidak? Berapa? Amin. Ya. Betul ya. Sifat cahaya apa yang dibuktikan pada percobaan yang kedua?
bahwa sinar yang masuk sama dengan sinar yang keluar. Sudutnya yang sama ya. Oke. Boleh gini. Nomor satu sama gambarnya. Oke, silakan. Yang nomor berapa? 3 berarti. Karena kita sekarang analisisnya. Ya, silakan. Halo, yang lainnya meninggal setelah itu. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki beberapa sifat diantaranya yaitu dapat dibandingkan sesuai hukum Stendius. Kedua dapat dibiaskan. Coba yang kelompok 5 dibacakan hasilnya. Kelompok 5 silakan berdiri satu orang membacakan hasilnya. Belum selesai. Belum. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 itu ya. 4. Belum. Belum selesai. Berarti kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5 belum ya. Kelompok 3 sudah. Belum juga, berarti yang sudah kelompok 2 ya. Ini yang kelompok 3. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya minta acak ya. Evan Habibie ini kelompok berapa? Hah? Evan Habibie? 3 kan? Evan ini ya? Silakan maju. Mana kapasinya? Soal yang terakhir. Silakan dibacakan. Ayo kembali. Jawabannya ya. Betul. Jadi karena ada pembiasan atau polarisasi cahaya matahari sehingga lingkaran halo itu bisa mengelilingi matahari atau bulan. Karena ada peristiwa pembiasan. Dan di sana juga ada peristiwa pengkristalan. Pengkristalan dari apa? Dari apa? Paham ya? Oke, jadi peristiwa halo itu tidak lagi dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa mistis. Kalian jangan percaya seperti itu ya. Kalian cuma menghargai saja, oh ya, kalau misalkan ada orang tua bilang seperti itu, kalian menghargai saja. Tapi sebenarnya secara ilmiah itu adalah konsep dari cahaya, sifat-sifat cahaya membias ya.